kita lebih nikmat sehat walafiat, sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah pembacaan kitab yang akan dibawakan oleh guru kita dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang paling mulia ini bagian dari cara kita mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang saya hormati Ustadz Slamet dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz Slamet bisa hadir. Ini saya akan memberikan informasi saja kaitannya dengan imamah, dengan menjadi imam. Karena antum ini berharap ngaji Quran dengan Ustadz Slamet itu berharap jadi imam nanti. Entah imamnya di mana, wallahu alam. Ya, supaya nanti ada pemanfaatan yang lebih khusus. Karena bagaimanapun imam itu ada syaratnya. Jadi imam ya, bukan jadi makmum. Jadi imam itu ada syarat. Jadi kalau Habib bagian ibadah nanya, emang imam rukunnya salah? Saya nggak jawab. Apa bedanya syarat sama rukun? Apa bedanya? Ya beda. Kalau syarat, sesuatu yang harus ada sebelum melakukan satu amal. Kalau rukun, itu dalam amal. Contoh, antum mau sholat syaratnya apa? Wudu. Kalau udah sholat namanya rukun. Ya. Jadi bisa nggak melaksanakan rukun kalau tidak memenuhi syarat? Ya nggak bisa, nggak sah. Bagaimana antum sholat tapi tidak berwudu? Ya, jadi otomatis syaratnya harus terpenuhi. Itu ada syaratnya. Ya mungkin kalau antum mau ngajar seperti ini nggak ada syaratnya. Yang penting bisa ngomong, baca aja bukunya beres tuh. Tapi kalau imam ada syarat. Artinya kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak berhak menjadi imam. Cuma sudah tentu seperti apa modelnya. Sebutlah sekarang ini, ya, dari yang ada ini sekarang, yang ada bukan yang tidak di masjid, yang ada di masjid. Ada berapa saf tuh orang mau sholat berjamaah? Ya, misalnya dari 4 saf itu, kalau 4 saf, siapa yang berhak menjadi imam? Pertanyaannya itu. Jadi tidak sekedar dia jadi imam. Ya kalau supir kan boleh nyupir harus punya apa? SIM. Semua orang bisa nyupir. Ya. Tapi kalau dia tidak punya SIM, sebetulnya kan tidak berhak nyupir kira-kira. Apalagi jadi imam. Ya.
Jadi tidak sekedar dia bisa Fatihah, ya, dia bisa mulai dari takbir sampai salam, tidak sekedar itu. Karena ada perbandingannya. Ya. Al-ahaqqu bil imamah al-aqra li kitabillah. Orang yang paling berhak jadi imam adalah orang yang akro. Akro itu orang yang paling fasih. Ini di sini yang paling fasih siapa? Nah, udah, ini nggak usah komentar, udah. Titik. Ya. Nah. Kalau Ustadz Selamat nggak ada, siapa lagi yang ada dari sini? Begitu berikutnya. Jangan nyari Ustadz Selamat. Karena Ustadz Selamat nggak ada, sholat bubar. Nggak begitu. Ya. Yang ada ketika sekarang, sebut saja ini, yang ada ketika sekarang, ketika kita mau sholat berjamaah, siapa yang akro, siapa yang paling fasih? Ustadz Selamat, sudah. Ada orangnya, ada. Besok sholat lagi kayak begini, Ustadz Selamat nggak ada. Karena Ustadz Selamat nggak ada, berarti berjamaah bubar. Tidak begitu. Yang ada itu siapa yang paling akro. Yakub misalkan. Misalnya, ya, begitu berikutnya. Ini harus dipahami supaya tidak nyelonong. Ya, supaya tidak nyelonong. Ilmu itu bagaimanapun teman-teman ada derajatnya lah. Ya. Bukan berarti harus kita tidak boleh, bukan. Adab ilmu itu bagaimanapun, apalagi dalam imamah, saya berpendapat adalah sebetulnya orang yang paling akro tadi. Itu baru akro saja. Baru yang paling fasih. Maka kalau saya kumpul para kiai itu, yang jadi imam sudah dibicarakan akro. Sambil bercanda, yang bininya 2 siapa? Ayo maju jadi imam. Wah, ada yang 2, yang 3 maju jadi imam. Itu sudah tambahan istimewa itu. Karena bagaimanapun itu kelebihan, terlepas itu adalah sekedar bercanda. Ya. Nah, itu pertama akro. Fa idza stawu fil qiraah fal a'lam bisunnah. Kalau kemampuan membacanya itu sama, ini semua sama nih. Sama dengan Ustadz Selamat, semuanya sama udah. Berarti nyari yang lebih. Apa yang lebihnya? Belum. Itu mah tambahan bercanda. Ya. Bisunnah, harus banyak mengetahui kaitannya dengan sunnah. Sunnah apa? Sunnah kaitannya dengan sholat. Apa yang dilakukan oleh imam kaitannya dengan sunnah. Itu tidak gampang itu. Ya. Karena bacaannya sudah sama, ya. Kalau bacaannya nggak ada yang sama, sudah akro, selesai sudah. Tapi kalau sama akroknya, bacaannya itu paling fasih, banyak sama, itu sunnahnya. Fa'in istau fal akdam hijrotan. Bacaannya sama fasihnya. Sunnahnya sama pengetahuannya. Siapa yang pertama kali datang ke situ, ke masjid itu? Siapa yang pertama kali? Kalau saya kan pendatang nih, berarti belakangan. Ya, siapa yang datang ke tempat itu lebih dahulu? Ya. Jadi ini berapa? Baru 3 ya? Fa'in istau, kemampuannya sama. Sunnahnya, pengetahuan sunnahnya sama. Kemudian datangnya sama. Masih ada dikatakan al-akbar min, orang yang lebih tua. Udah jelas ya? Orang yang lebih tua. Jadi tidak cukup hanya tua saja. Atau tidak cukup hanya bisa saja kalau umurnya masih di bawah. Ya. Fa'an Abi Sa'id qala Rasulullah, itu gelap di sini ya. Berarti harus ada lampu nih Pak Leman. Atau mata saya udah. Ya Pak Roman. Ya.
Fa Nabi Sa'id qala Rasulullah idza kanu salasa falya'umuhum ahaduhum wa haqquhum bil imamah aqra'uhum. Kalau ada bertiga, ini bertiga. Leman, Farhan, sama Yakub misalkan. Nggak usah dorong-dorongan, udah ketahuan kok. Misalkan gitu kan. Jadi kita memang harus kenal betul kemampuan orang lain. Kita menghormati kemampuan orang lain kaitannya dengan ilmu, kita menghormati. Itu menjadi sunnah bagaimanapun. Ilmu itu adalah, kan ada istilah anasu alfun kal wahid wal wahid kal alfi in amrun ana. Ada manusia, satu itu lebih penting dia satu ketimbang 1000. Kenapa? Karena dia berilmu. 1000 orang. Tapi tua semua. Cuma tuanya kejemur semua. Ya. Tetap yang satu lebih istimewa. Walaupun dia lebih muda. Nah. Makanya ya yang tua-tua jangan nyesel udah. Ya, saya udah tua. Ya sudah. Tinggal ngikuti. Ya. Jadi kita harus kenal orang lain. Ini kaitannya dari 3 orang itu tadi, man aqra'uhum. Siapa yang paling fasih. Ada yang berpendapat wal murad bil aqra' aksaruhum hifdzan. Di samping aqra' itu adalah fasih, yang paling banyak hafalannya. Masa tiap hari idza jaa terus? Ya. Masa tiap hari sabihis terus gitu kan. Karena teman-teman sekalian, imam itu sebetulnya apa yang diucapkan oleh imam dalam kaitannya bacaan surah itu akan menjadi pengalaman makmum. Akan menjadi referensi. Apalagi kalau antum paham apa yang dibaca oleh imam, itu akan jadi referensi. Kenapa saya sering baca innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus sampai akhir. Itu bacaan yang sering dibaca oleh Kiai Hasan Abdul Sal di Pondok Gontor. Dibaca maknanya itu memang menjadi apa? Motivasi. Jadi jangan baca surat Jumu'ah malam minggu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Itu salat surat tentang untuk bukan tidak boleh, bukan. Apapun surat yang dibaca boleh. Cuma ibaratnya mur sama baud kudu pas. Gitu ya. Bukan tidak boleh. Ya. Supaya apa? Bacaan itu juga membaca situasi. Karena Quran itu kan sebetulnya ayat-ayat yang dipahami dalam kehidupan. Bukan sekedar bacaan. Wal asri, wal fajri, gitu kan? Itu semua punya makna. Makna dalam pengertian secara teks, makna dalam pengertian memahami secara kehidupan. Maka kalau antum baca terus surah-surah itu, ya, dan kita menikmati, ya, apalagi antum kalau paham, itu akan menjadi apa? Referensi. Bukan sekedar imam yang penting baca, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, boleh, nggak baca surah aja boleh kok, karena dia sunnah. Tapi justru kaitannya dengan imamah ini harus banyak memahami tentang sunnah. Jadi wal murad bil aqra al aksar hifdzan, yaitu memperbata yang paling banyak hafalannya. Faya ummakum aksarukum Qur'anan. Dari Amru ibnu Salmah dikatakan supaya yang menjadi imam dari kamu itu adalah orang yang paling banyak hafalannya.
Ya maka sebetulnya mau jadi imam itu sebetulnya harus diuji. Harus diuji. Di samping memang bacaannya sudah fase, ya, seberapa banyak dia mau, ini perbandingannya dengan yang lain. Ya, bukan sekedar dia bisa baca Fatihah dan surah, bukan. Tapi memang dalam kaitannya imamah ini memang yang dipentingkan apanya di sini? Keilmuannya. Keilmuannya. Karena ini semua adalah syarat tentang keilmuan. Wa an Abi Mas'ud qala Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa fa'aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa fa'aqdamuhum sinnan. Itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini hadisnya aja. Ya, ini hadisnya menegaskan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Wala ya'umanna rajulu fi sultanih. Wala yaqud fi baiti ala takrimatih ila biidni. Nah, sekarang ini Ustaz Selamat nih dia yang paling fasih. Tapi ketika dia datang ke suatu tempat, ke masjid yang lain, tetap beliau tidak boleh jadi imam. Yang harus jadi imam siapa? Orang situ. Kecuali dipersilahkan. Nggak mentang-mentang gitu kan. Nggak mentang-mentang. Ketika kita datang ke suatu, jadi yang berhak menjadi imam di daerah itu ya penguasa situ. Atau biasa disebut imam rawatib. Karena memang ini soal etika ya. Soal etika. Marala itu imamnya Shodikul Wadi itu murid saya di Darun Najah. Dia sering, saya suruh jadi imam. Nggak mau. Satu, dia lebih banyak hafalannya daripada saya. Ya, dia lebih fasih. Ya, dan dia lebih dulu ke Marala itu ketimbang saya. Itu soal etika. Walaupun saya ditawarkan. Sayanya harus tahu diri. Nah, kayak begitu. Ya. Ini gambaran kaitannya dengan menghormati ilmu. Orangnya mungkin biasa saja, tapi ilmunya. Ini walaupun ini kaitannya kepada imamah ya. Kalau yang lain-lain, pertanyaannya syarat ketua DKM menjadi imam banyak sulitan mana? Imam. Iya. Karena memang ini adalah kaitannya dengan ibadah mahdhah. Nggak bisa ditawar. Ya. Ibadah mahdhah itu walaupun sudah tentu, ya, nanti kita akan melihat. Nah, ini mestinya ini diketahui betul oleh siapa? Oleh bagian ibadah. Ya. Tapi tetap kita nggak bisa dibohong. Tapi begitu sholat di Marala, sholat di Kuba, gitu kan ya? Sholat di Nabawi, beda rasanya. Ya, itu saja sudah merupakan satu hiburan yang luar biasa. Ya. Jadi, ya makanya saya ngusulin itu jangan-jangan Ustaz Mamun mau jadi imam juga nggak bisa. Oh, ada Ustaz Selamat itu. Ini etika tentang keilmuan. Ya. Supaya kita tidak merasa yang paling. Makanya saya sering kan ditanya, Ustaz kenapa sih nggak mau jadi imam? Saya jadi imamnya jadwal saya malam minggu. Ada yang ngomong ke saya. Kalau yang lain kecuali nggak ada, saya maju. Itu pun yang lain udah teriak, Ustaz baru saya. Ini kan ada yang nyelonong aja, gitu aja. Nggak apa-apa kalau dia berani ngambil resiko, gitu nggak apa-apa. Tapi ini harus dipahami secara ilmu. Harus dipahami secara ilmu, karena bagaimanapun memang itu ada sistemnya dalam kaitannya berimamah. Makanya ada penataran khusus kaitannya dengan imamah itu. Ya. Ada penataran khusus karena bukan sekedar dia bisa baca Fatihah,
baca surah, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu semua ada apa namanya? Ada ukuran yang harus dipahami oleh imam. Kalau ibarat mau perang, masa orang nembak aja nggak bisa? Udah gitu jadi komandan lagi. Nggak mungkin. Ya, sama dengan itu sekarang. Ya, bagaimana imam ketika dia keliru? Mungkin nggak imam keliru? Sangat mungkin. Ini Haji Agus sekarang dia suka di belakang imam. Awas, Haji Agus kalau imam salah tanggung jawab nanti Haji Agus. Iya. Iya, artinya siapapun tetap itu tanggung jawab. Sekarang saya tanya, ada enggak hafid yang keliru baca surah? Ada. Jangan dianggap. Dan ternyata hafid keliru baca surah itu yang saya sering tanya itu justru adalah di juz amaknya. Karena dia jarang. Iya, juz 30-nya. Dia jarang lah dibaca kira-kira itu. Tapi saya di Masjidil Haram ngalamin itu imam keliru. Ada sekelas Masjidil Haram aja keliru. Saya ingat betul itu. Cuma baca surah apa waktu itu. Cuma keliru dia kan nggak ketahuan. Terus saja Pak. Yang kagak paham udah. Padahal mah nambah. Padahal mah salah itu. Iya. Itu. Ya. Itu. Ya. Jadi kembali. Ketika kita datang ke satu tempat, walaupun kita ini qori internasional lah sebut saja, ya, kita tidak berhak menjadi imam di situ kecuali ditawarkan oleh pengurus atau oleh imam sendiri. Ini soal etika sebetulnya, ya, karena jangan mentang-mentang lu nggak tahu gue qori internasional, gue dong jadi imam, ya nggak begitu tepat, ya, iya, jadi nggak bisa, tetap ada etika ketika kita datang ke satu tempat. Bisultanihi ila biidnih, kecuali diizinkan. Walayak udala takrimati fi baiti ila biidnih. Sama juga ketika antum bertamu datang ke rumah orang. Ya ini sifatnya yang tamu, kalau antum datang ke rumah saya udah bukan saya anggap tamu kan. Masuk aja lah kira-kira gitu. Ya, nggak ada masalah. Ini arti kita tamu. Jangan duduk sebelum disuruh kira-kira gitu. Apalagi duduk belum disuruh udah langsung makan gitu kan. Iya, artinya kalau antum ke rumah saya itu tidak dianggap tamu. Kalau ketika kita bertamu ke rumah orang lain, itu etikanya begitu. Ya, kalau kita sudah akrab, kalau kita sudah biasa itu. Sama dengan imamah juga sama. Ya, ketika antum datang ke rumah seseorang, antum qori hafid, ya, tetap antum tidak punya hak di rumah itu jadi imam, kecuali dipersilahkan. Artinya harus memahami bahwa ini bukan daerah saya, ya. Jadi yang berkuasa di situ, ya, yang berhak menjadi imam. Wa ma'na hadza anna sultan wa sahibul bait wal majlis wa imam lajah ahaqqu bil imamah min ghairihi. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, ke satu daerah yang kita itu adalah bukan tempat kita, tetap kita tidak berhak menjadi imam. Kecuali dipersilahkan. Malam ya'dan wahid minhum. Selama tidak diberi izin oleh satu dari mereka. Satu dari mereka itu bisa pengurus, ya, bisa imam dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang di situ satu orang mengizinkan baru boleh. Jadi tidak berukuran kepada bahwa saya ini qori internasional, nggak ada ukurannya. La yahilu rajulin yu'ammin billah wal yaumil akhir ayu amma qauman ila biidnihim. Ini dalilnya. Tidak halal seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menjadi imam satu kaum kecuali diizinkan. Ya. Wala yakhussu nafsah bidakwati dunahum. Fa in fa'ala faqad khanahum. Nah, ini dari sini nih. Dan yang namanya imam, kalau berdoa jangan buat dirinya.
Ya, harus tahu saya jadi imam bukan untuk diri sendiri. Nah, ini harus ngerti bahasa Arab. Ya. Ada yang tidak perlu seperti Robbana atina fid dunya hasanah, itu jelas. Tapi ada yang doa itu sendiri memang dia untuk diri sendiri. Nah, ketika jadi imam harus dirubah. Karena kalau dia tidak merubah berarti doanya buat diri sendiri. Itu penumpang kemanain itu di belakang. Nggak diajak kata malaikat, tuh penumpang ajak itu. Iya. Nah, ini harus dipahami oleh imam. Sampai dikatakan, ya, fa'in fa'ala faqad khanahu. Kalau dia berdoa untuk dirinya, makmum tidak diajak, berarti dia sudah khianat. Ya, itu kaitannya dengan, karena bagaimanapun imam itu bertanggung jawab dari seluruh apa yang dilakukannya. Kalau antum datang, ya, antum datang Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ustaz Selamat udah ruku, antum selesaikan nggak Fatihah? Nggak usah. Itu sudah ju'ilal imamu yutamma bihi. Udah diwakili oleh imam. Tapi jangan terlambat mulu. Mentang-mentang udah tahu lah ngaji saya Mamun, kalau terlambat udah Fatihah nggak selesai nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Ya, cuma dalam kondisi seperti itu antum masbuk, ya, Fatihah belum selesai, jangan nunggu selesai, apalagi imam udah sujud masih baca Fatihah. Ya, tetap ikut faidar ka'afar ka'u faidar secara pas judu. Bagaimanapun posisi makmum itu mengikuti imam. Dan imam itu memang harus bijaksana. Bijaksananya apa? Kalaupun dia mau cepat, jangan terlalu cepat. Karena ada bacaan, terutama sholat siron. Ya maaf Ustaz, menurut saya ya antum merasakan itu. Nah misalkan begitu. Ya, cepat itu dia baca Fatihahnya itu. Cuma yang berani ngingetin siapa sih, ngingetin udah nggak enak juga. Dia harus bisa ngukur, bukan kebiasaan. Kalau untuk diri sendiri no problem. Ya kan? Karena ketika kita melakukan itu, ada yang cepat, bisa jadi ada yang lebih cepat dari itu. Tapi bisa jadi juga ada yang lebih lambat. Maka yang sedang-sedang saja, ada lagunya tuh. Supaya tercover. Yang kecepatan tidak terlalu merasa cepat, yang lambat tidak ketinggalan jauh. Ya. Itu kaitannya dengan kondisi. Tasihu imamatus sobi al-mumayyiz. Nah, kalau ini kaitannya dengan berikutnya. Saya tidak akan memperbanyak, tapi ini yang harus antum pahami. Ya, karena bagaimanapun antum nanti dari sekian ini masa nggak ada yang jadi imam. Ya, makanya terus nanti. Ini ilmu Ustaz Selamat ini harus antum dapetin ini. Ya, karena bagaimanapun tugas imam itu tidak mudah. Kalau sekedar jadi imam aja it's okay. Tapi harus punya apa? Punya nilai yang lebih. Contoh begini kan ya. Sholat maghrib, isya, subuh. Surahnya itu maghrib pendek. Isya panjangan dikit. Subuh lebih panjang. Nah, kalau subuh baca li'ila fi Quraisyin gimana itu? Bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh. Ya. Nah, termasuk surah yang pertama, rokaat pertama, dengan rokaat yang kedua, diusahakan rokaat pertama lebih panjang. Apa hikmahnya? Supaya yang masbuk nggak terlalu banyak. Ini baca aro'aital ina buru, rokaat pertama, yang rokaat kedua aro'aital. Misalkan. Ya. Jadi rokaat yang pertama, ya,
Lagi-lagi bukan harus ya, bukan harus. Itu lebih kepada apa namanya ya? Ya memang itu hikmahnya adalah supaya yang masbuknya tidak terlalu banyak. Iya, karena kan bagaimanapun yang masbuk kemungkinan ada. Udah gitu, surahnya pendek, ya tambah banyak berarti. Nah beda kalau udah rakaat yang kedua, udah masuk ke ke sholatnya. Dan itu hal-hal yang perlu saya sampaikan dan ini menjadi keresahan saya. Ya, di dalam melakukan sholat yang ada di masjid kita tercinta ini. Jadi bagaimanapun antum semua berhak jadi imam. Makanya ketika ada orang bilang, saya mau jadi imam sebulan sekali aja, boleh apa enggak? Ya ada ya, Habib nanya, Ustaz, ada orang yang mau jadi imam sebulan sekali aja. Saya bilang siapapun jadi imam boleh. Selama memenuhi tadi. Pengen jadi imam kok minta gitu loh. Ya memang saya nggak tahu jadi imam prestis sekali luar biasa ya. Masya Allah. Padahal ini, ya makanya saya bilang ketika saya ditanya Habib, memang Ustaz, karena saya tidak bicara rukun, bicara syarat. Siapa yang berhak jadi imam? Karena ini sangat pengaruh bagaimanapun ya. Pengaruh kepada apa? Kepada kaitannya dengan sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa dari dalil-dalil yang ada pada sunnah-sunnah Rasulullah. Karena ketika antum nanti menjadi, kan saya yakin kan antum, mudah-mudahan antum bisa lebih pintar dari Ustadz Selamat nanti, kan bisa saja. Ya, Ustadz Selamat udah nggak bisa jadi imam ya, antum yang bisa ganti. Memang begitu, itu sudah sunnatullah begitu. Ya, makanya ini penting saya sampaikan karena antum ngaji bukan sekedar ngaji. Tapi ada prospek yang harus diperhitungkan. Nah sekarang anak-anak antum yang pesantren perempuan semua. Siapa yang anak pesantren? Cuma yang pesantren anak laki-laki siapa? Anak. Ustadz Selamat tuh ada. Yang lainnya ini perempuan semua. Ini laki-laki ya? Ya, si Alif ada. Artinya itu harus dipersiapkan. Walaupun tidak bermaksud itu, cuma kan bagaimanapun sesuatu ini harus diantisipasi sejak awal. Nah, antum ini sebetulnya nanti berikutnya tetap, saya nggak tahu bagaimana Ustadz Selamat mempersiapkan jadi imam yang ada. Ya. Karena bagaimanapun, ya Ustadz Selamat pahalanya lebih banyak juga nanti kan bermanfaat ilmu antum itu. Ya. Saya kira ini, ya. Saya kira yang saya sampaikan, ini yang menurut saya sangat penting. Ada beberapa menit menuju jam 9. Ya. Ini saya sampaikan menjadi kegusaran saya saja. Ya. Terhadap profesinya lah gitu kan. Karena teman-teman sekalian begini. Yang namanya profesi itu sekecil apapun kemampuan, kalau dikembangkan lama-lama jadi berkembang. Ya. Sekecil apapun terus dikembangkan. Tapi kalau tidak dikembangkan, enggak akan. Sekarang antum sebenarnya setiap yang ada antumnya, apa sebetulnya yang menjadi kemungkinan antum bisa mengembangkan diri apa? Kayak Farhan, Dwi, itu kan, itu sudah punya basic untuk bisa mengembangkan itu. Ya. Karena memang itu bagian kehidupan kayak begitu. Kan istilahnya begini. Sebetulnya yang penting itu kan bukan apa? Bukan banyak ilmunya yang banyak melakukan. Kenapa maaf? Kenapa tukang sapu itu gajinya murah? Karena semua orang bisa. Semua orang bisa. Yang mahal itu apa? Yang jarang. Yang jarang bisa dilakukan oleh orang. Sama listrik juga sama, kalau ente mana kesetrum ente. Ya, itu artinya dalam pengertian pengembangan profesi. Jadi dia menjadi mahal karena jarang orang yang bisa. Kalau yang banyak yang bisa, nggak akan mahal.
Nah, imam ini memang sebetulnya mahal. Bayangkan harus memahami seperti ini. Saya nggak tahu Marala itu berapa ya? 8 juta atau 7 juta ya? 7 juta kan luar biasa. Hah? 8 juta. Iya. Cuma tadi konsekuensinya begitu. Nah, ya, nggak mungkin kesiangan subuhnya ya. Iya, kalau kesiangan mulu. Ya ini memang perlu antum pahaminya. Paling tidak mungkin antum punya anak nanti kan. Nah, itu menjadi apa namanya? Menjadi model dalam proses pendidikan seperti ini. Kemampuan ilmu ini memang bukan harus jadi imam, bukan. Ya. Tapi ini adalah memang ilmu untuk menjadi imam ya begini. Nah, tinggal memang kita nanti akan melihat. Memang ini hanya akhirnya hak penuhnya ada pada siapa yang menunjuk jadi imam. Gitu ya. Jadi bagian ibadah dia nunjuk jadi itu hak dia. Menurut dia memang ini pantas ya silahkan. Ya. Tapi yang ditunjuk juga harus bisa ngukur. Karena di sekitarnya bisa jadi ada yang lebih akro, lebih banyak hafalannya. Jangan saya kan ditunjuk, ya benar. Ya, tapi ilmu ini harus dipahami secara sederhana saja. Ya, karena memang kalau ini dipahami secara konkret bisa jadi berat. Ya. Makanya kan kalau maaf ini, makanya kan akhirnya yang suaranya nggak bagus, nggak bagus itu kan udah sholatnya siron aja. Siron sama jahron itu sama syaratnya. Ya selamat ya? Sama lah. Emang ukurannya kedengaran kita manusia? Bukan. Ukurannya kita berdialog dengan Allah. Itu suara ente kurang bagus, ente mah sholatnya siron aja imam. Syaratnya sama lah. Siron sama jahron. Kalau jahron kedengaran sama manusia, apalagi sama Allah. Kalau siron nggak kedengaran sama manusia, tapi Allah tahu. Nah, ini masalahnya. Gitu ya. Jangan suaranya dia siron aja udah kalau doa asar aja. Nggak bisa. Cuma lagi-lagi ini harus jadi sistem kembali kepada yang nunjuk. Ya. Ini makanya alhamdulillah saya tadi berharap mudah-mudahan Ustaz Selamat datang juga. Jadi saya rada ringanan nanti kalau ada pertanyaan ini. Ya. Iya, karena bagaimanapun beliau lebih akro, lebih banyak hal yang saya harus menghormati beliau dalam hal menjadi imam. Karena bagaimanapun ini soal etika ilmu akhlak. Lagi-lagi bagaimanapun ilmu itu adalah kita taruh di nomor 1. Dia duitnya banyak, ganteng. Duitnya banyak, ganteng. Gitu kan ya? Tapi ilmunya enggak, ya tetap kita hormati yang berilmu. Apalagi kaitannya dengan menjadi imam. Saya kira ini saya kembalikan kepada moderator atau teman-teman yang mau bertanya. Ya. Dan sudah tentu nanti, makanya saya berharap Ustaz Selamat hadir juga. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiah. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mungkin kalau misalnya ada yang tanya, kita tuh dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Abu'u laka. Binikmatika. Alayya. Wa aku bidambi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru
yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Ya, saya tambah sedikit. Ya, kalau kaitan dengan imam itu memang kalau syarat-syaratnya bisa nambah antara enggak ngerokok sama ngerokok. Ya, itu jadi syarat tetap itu. Ya. Iya, kalau dia ngerokok, pengetahuannya sama, semua sama, tapi ngerokok, kalah main ngerokok. Itu. Tapi dia juga yang ngerokok tapi bininya 3, menang dia. Itu. Iya. Itu kaitannya dengan tambahan-tambahan secara apa ya? Secara adat sebetulnya. Ya. Makanya kalau Bu Yaya bilang, saya nggak berani jadi imam. Karena murid saya dia lebih fasih, lebih banyak hafalannya. Bu Yaya aja nggak berani. Sekelas beliau yang mungkin sunnahnya lebih banyak, pengetahuan sunnahnya lebih banyak. Tapi ketika muridnya yang hafalannya lebih banyak dan suaranya lebih bagus, nggak berani dia. Karena tadi ahakku bil imamah al aqra. Jadi ukuran itu ya. Silakan kalau memang ada ini bunyi. Nah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila seorang imam itu misalkan tidak syarat dan terus semua, tapi di mata masyarakat kelakuan seorang imam itu kurang bagus, kurang baik, terus juga kalau dia bisa menjadi imam apa enggak? Ya itu namanya tajrih. Tajrih itu artinya ada cacat. Ya tergantung nanti yang lainnya ada nggak yang lebih bagus dari dia. Kalau nggak ada ya dia udah bagus itu. Kan ini kan perbandingannya karena yang punya kemampuannya banyak. Itu. Makanya tetap harus selektif, mencari, mengambil yang terbaik. Idealnya itu. Ya, cuma kan misalkan kita di kampung kita ini ideal, tapi ada yang mungkin perlu dibuat kader, bisa saja. Ya. Karena ini adalah bagian dari sistem yang idealnya begitu. Ya makanya kan kalau jadi imam tadi kalau saya tambah syarat, nggak biasa pakai celana pendek kelihatan auratnya, ya kan? Nggak biasa nongkrong di kafe gitu kan? Itu menjadi syarat-syarat akhlak, ya. Termasuk tadi ngerokok misalnya. Cuma kalau memang semua tidak ada ya yang ada di mana? Yang ada di masjid. Dari yang ada di masjid itu. Kecuali memang dia sudah ditunjuk oleh pengurus. Lain dah kalau itu. Gitu ya. Ini memang saya sampaikan. Saya tidak berani kalau nyampein di masjid. Saya nggak berani. Malah mungkin bisa bahaya lagi kan. Makanya saya sampaikan ke antum secara ilmu. Soal antum menyampaikan itu soal lain. Ya. Karena bagaimanapun ini kaitannya adalah dengan etika. Kedua adalah soal kemampuan. Ya, Udin. Ente udah boleh nanya Ustaz Selamat paham betul ini. Nah, maka nanti ada istilah apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu kan kalau pemahaman saya, nanti bisa saya selamat. Ketika antum sholat di rest area. Di rest area. Begitu antum Allahu Akbar. Bacaan imam kayaknya kagak jelas nih. Itu boleh mufarokoh.
Nah kalau di masjid ini yang begitu dipakai mufarokoh, kapan saya sholat berjamaahnya? Ya kalau saya akhirnya ya setelah berjalan ini ya sudah, itu tanggung jawab dia lah. Dan semua udah dikasih tahu kok. Sebab kalau saya berpegang kepada itu, saya berarti nggak berjamaah. Atau masa saya datang belakangan lalu yang mau ikut? Nggak mungkin juga kan. Atau saya lari ke masjid yang lain. Apa kata dunia? Itu ya. Yang namanya mufarokoh itu pengertiannya antum belum kenal kepada imam. Ya. Kayak tadi udah gampangnya tuh di sholat. Antum datang ke satu masjid. Ya, sholatnya jahrot. Menurut antum ya kita kan ngikut saja. Di rest area lah, banyak kasus rest area. Iya kalau di rest area kan antum tidak paham. Ya cuma masalahnya kalau antum lari ke masjid lain kan jadi apa kata dunia. Saya dah sekarang, ya, saya misalkan nggak senang kepada imam karena bacaannya salah, saya datang aja ke masjid apa Al-Barkah. Apa kata orang? Lebih bahaya lagi. Nah. Ya akhirnya kita harus berpikir itu tanggung jawab dia. Karena kita mempertahankan untuk, kalau ini pendapat saya, tapi kalau yang ekstrim memang nggak mau dia. Cuma kalau yang nggak mau berarti sholatnya sendirian, mana yang lebih tekor? Atau pindah ke masjid lain. Ya maafkan kalau sebagian antum kan mungkin kalau saya bisa diliatin orang terus, nah, Ustaz Mamun kemana nggak ke masjid-masjid kan begitu, ya kan? Iya kan? Jadi itu saya sering dengan istri saya juga begitu ngomong. Tapi lama-lama istri saya juga kan sholat itu dengerin imam itu. Ya maaf, pokoknya imam itu yang jadi imam itu kecuali Ustaz Selamat itu saya tahu salahnya. Soalnya saya nggak marah dinyalahin. Ya, nggak berani saya nyalahin. Kecuali saya ditugasin, beda. Nanti kalau nyalahin disangkanya saya pengen jadi imam lagi. Kan ada kemungkinan. Jadi tinggal keyakinan antum saja. Ya kalau antum kayaknya di masjid Ikhtiar nggak enak ke Hidayah, maaf ya antum sih mungkin nggak dicari orang sendiri. Yang ya istilahnya gitu kan. Nah kalau Ustaz Selamat ya ke masjid-masjid kan, wah mana Ustaz Selamat ini? Beda gitu ya. Ini soal penilaian masyarakat itu berbeda. Saya di pikiran saya tuh begitu tuh. Padahal saya ke Masjid Al-Barkah aja naik motor datang gampang gitu. Ya kan? Tapi apa kata dunia gitu kan. Itu contohnya. Tapi makanya akhirnya saya sudahlah. Terserah itu Mam. Yang jelas kan antum sendiri sudah sering nasihati, ngasih tahu kan gitu kan ya. Ya sudah. Itu yang jadi pegangan saya. Maka begitu ketua DKM baru saya sampaikan dan sekarang kelihatannya berhasil. Ya walaupun tetap saya merasa, tapi ya kalau bahasa kasihan bukan tidak kasihan. Kasihan orang salah, kasihan masa orang salah kasihan dibiarin aja, ya tetap kita tolongin, ya itu gambarannya. Jadi kalau antum kayaknya susah saya mau ke masjid sana jauh, udahlah apa adanya imam ini. Karena kalau enggak antum sholat sendirian aja kan, konsekuensinya kan begitu kan. Itu. Saya kira itu. Udah, Pak Ramayadi, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.